Kamu ngapain diri di atas roof hotel? Ha? Mau bunuh diri beneran? Ya. Ya nggak mungkin lah, Nar. Itu kan dilarang sama agama. Emang kamu nggak ngerti apa? Aku ngerti. Kirain kamu nggak tahu. Tapi ini loh, aku nggak habis pikir aja. Kamu diri di atas ketinggian yang sangat tinggi. Kalau sampai kepleset gimana? Kalau sampai kakek tahu bagaimana? Kamu mikir nggak? Hah? Kamu kenapa, Nara? Hah? Kenapa? Aku lupa, Kek. Aku ada janji sama orang. Nanti kakek aku telepon, Kek, ya. Oke. Aku dulu, Kek, ya. Oke. Cukup! Cukup, aku udah capek sama semuanya. Nona! 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 Aku nggak bisa nih gini terus nih. Terus-terusan main kucing-kucingan sama mama sama papa tentang hubungan aku dengan Winona. Nggak bisa nih. Nggak bisa dibiarin terus. Kayaknya ada simpen di sini. Nah, ini dia. Nah. Mama sama Papa emang nggak bakal pernah menang lawan aku. Untung aku udah siapin ini nih. Jaring pengaman keadaan darurat. Ya kan? Masalah Hotel Winona udah beres. Tapi dia pasti marah nih. Gara-gara nggak aku tolongin. Tapi nggak apa-apa. Dengan uang-uang ini, aku bisa minta tolong sama Om Irwin untuk menikahkan siri aku dengan Winona. Kamu sudah gila ya? Hah? Kenapa saham saya bisa jatuh seperti ini? Hah? Kamu tahu? Seluruh uang saya ada di sana, tahu? Bapak kan sudah saya terangkan risiko investasi ini dari awal. Kalau untung memang cepat, tapi kalau lagi sial, memang begini. Kamu harus bertanggung jawab. Kembalikan uang saya. Rupa-rupanya begini cara-cara kamu untuk menjalankan bisnis. Pantasan perusahaan ayah kamu itu hancur. Kamu bergaya preman. Bukan, ini hanya salah paham. Ya, Pak ya? Saya permisi dulu. Sebelum saya ikut emosi di sini. Pak Erwin, tahu bisnis nggak sih? Kamu jangan menganggap rendah saya seperti itu. Justru kamulah akhlak yang lebih rendah. Saya berikan Winona kepada kamu. Tapi kamu memperalat dia untuk mendapatkan perusahaan saya. Memperalat.
Sadar diri, Bung. Perusahaan Bung ini sebentar lagi akan hancur. Justru karyawan Bung itu merasa terima kasih terhadap saya. Karena saya telah berhasil menyelamatkan bisnis Bung. Apa sih salah saya sama kamu? Sampai kamu menusuk saya dari belakang. Cobalah, Bung ngaca dulu. Kalau ada cermin, Bung lihat sendiri. Bung ngaca lalu lihat apa yang sudah kamu lakukan beberapa tahun yang lalu. Itu kan papanya Jody. Siapa yang menabur benih akan menuai badai. Kenapa sih kamu jawabnya berbelit-belit seperti itu? Akui saja bahwa kamu tuh iri dengan saya. Karena kekayaan saya dan kesuksesan perusahaan saya. Aku nggak mau ikut campur. Jody, ngapain kamu di sini? Ada urusan sedikit. Papa kamu ada di situ loh. Ngapain Papa di sini? Lagi berantem sama papa aku. Astaga, di mana? Yuk. Dengan kualitas Bung yang seperti ini, kamu pikir saya akan menjodohkan anak saya dengan anak kamu? Tidak. Karena kamu sama anak kamu itu pasti sama-sama tololnya. Herlambang, kamu lihat saja nanti. Jody akan tergila-gila dengan Winona. Silakan saja kalau berani. Jangan lupa. Jangan-jangan anak Bung Winona itu hidupnya nanti seperti di dalam neraka. Dan saya peringatkan sama Bung yang terakhir kalinya, jangan coba-coba menyentuh kekayaan saya. Lewat Winona. Herlambang, sekarang kamu boleh ketawa. Tapi nanti lihat. Winona akan memperbudak Jody dan kamu akan kehilangan anak kamu. Tapi tadi kan saya ngusir dan maki-maki Winona. Aduh, investasi berantakan seperti ini. Gimana ya? Papaku. Halo, Pak. Kamu ada di mana? Lagi on the way pulang. Segera pulang. 15 menit sudah sampai di rumah. Iya, beres. 15 menit, sip. Kenapa kamu bisik-bisik? Siapa yang bisik? Handphone Papa tuh, speakernya udah butut. Yaudah. Aku pulang dulu ya. Soalnya jarak dari rumah aku ke sini lebih dari 15 menit. Ya, ntar kalau telat aku bunuh sama Papa. Iya. Yaudah, nih kamu kasih ke Papa kamu buat bayar hotel. Nih. Hah? Aku tinggal dulu. Apa? Jadi yang membayar hotel ini adalah Jody, bukan Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nara, kamu kenapa? Kok kamu pucat gitu? Dan kelihatan lemas. Kamu sakit ya, Nak? Enggak ada apa-apa, Ibu. Aku langsung kamar aja, Bu ya. Baik. Nara, sebentar. Kamu bilang sama Bapak, jujur ada apa? Ini, Pak, aku punya firasat yang nggak enak, Pak. Kayak ada sesuatu yang nggak baik gitu. Firasat apa, Nak?
Nggak tahu Bu, cuma kepikiran terus sama aku. Maaf, Tante. Kemana aja sih kamu, ha? Kamu ngapain diri di atas roof hotel tuh ngapain? Mau bunuh diri? Jangan pernah punya pikiran kayak begitu ya. Kamu nggak tahu, masih banyak orang yang perhatian sama kamu. Nara, udah. Aku mau tinggal di sini, Tante Nara. Oh. Ya, kan Pak Maman udah bolehin, jadi udah gak ada masalah kan? Tante Om, aku mohon izinin aku tinggal di sini ya. Pak Maman tuh udah banyak bantu aku, sampai-sampai sekarang tuh dia kerja. Ajar kamu ya. Kamu berani gigit anak saya. Saya balas gigit. Bu. Apa. Sini kamu. Sini. Bu. Sudah. Kamu ngapain diri di atas roof hotel, ha? Mau bunuh diri beneran? Ya. Ya nggak mungkin lah, Nar. Itu kan dilarang sama agama. Emang kamu nggak ngerti apa? Aku ngerti, kirain kamu nggak tahu. Tapi ini loh, aku nggak habis pikir aja. Kamu diri di atas ketinggian yang sangat tinggi. Kalau sampai kepleset gimana? Kalau sampai kakek tahu bagaimana? Kamu mikir nggak? Hah? Aku bukannya nggak ngerti sama keadaan kamu yang lagi susah sekarang. Aku tahu banget. Cuma jangan kamu ngelakuin sesuatu yang bisa bikin orang itu jadi khawatir sama kamu. Karena kamu sadar atau enggak, masih banyak orang-orang yang perhatian sama kamu, Nona. Yang masih care sama kamu. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Ya? Loh. Sebenarnya itu emang aku tuh mau loncat tadi. Tapi pas aku ngeliat ke bawah tuh aku ngeliat muka Pak Maman. Aku ngeliat muka Papa, muka Mama, terus muka kakak-kakak aku. Dan juga Jody. Aku sadar kalau misalnya aku mati, tapi nebus dosa Papa siapa, ya kan? Nona. Kamu nggak perlu melakukan apapun. Kamu harus yakin. Kamu harus percaya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu dan keluarga kamu. Itu kamu harus tahu dan percaya. Ya. Iya. Tapi aku tuh malu, Nar. Aku malu sama Om Deden, sama Tante Retno. Dan ini tuh satu-satunya cara aku untuk nebus semua dosa papaku. Dan cara berbakti aku sama mereka. Kamu kan tahu, aku nggak bisa nikah sama Jody seperti kemauan mereka. Aku ngerti sekarang kenapa kakek nggak bisa ninggalin keluarganya Nona. Pasti kakek sudah merasa kalau Om Irwin itu akan membuat hidup anak-anaknya susah.